Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Safitri. Saya akan membahas tentang menganalisis kesehatan kerja dan penyakit dalam kerja. Yang pertama adalah menganalisis kesehatan kerja. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengetahui apa yang dimaksud dengan kesehatan kerja, memahami apa saja upaya kesehatan kerja, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Yang terakhir mengetahui jenis bahaya kesehatan kerja. Upaya kesehatan kerja adalah upaya penyelesaian antara kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Di antaranya adalah yang pertama beban kerja. Beban kerja dibagi menjadi dua, fisik dan mental. Yang kedua adalah kapasitas kerja, meliputi keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan dan gizi, usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Di antaranya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Jenis bahaya kesehatan kerja. Yang pertama, bahaya kimia atau chemical hazard yang berupa debu, partikel gas, uap yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua, ada bahaya physical atau physical hazard yang berasal dari lingkungan tempat kerja seperti bising, getaran iluminasi, suhu rendah atau tinggi dan tekanan. Yang ketiga, bahaya biologi atau biologi hazard yang terdapat di tempat kerja seperti bakteri, virus, parasitis, jamur, dan tungau. Yang keempat, bahaya ergonomi atau ergonomi hazard seperti gerakan yang berulang-ulang, mengangkat barang berat dengan manual, kecapaian monoton, dan beban kerja yang berlebihan. Bahaya kimia atau chemical hazard. Di antaranya ada material seperti data sheet atau MSDS, sosialisasi dan pelatihan chemical hazard, pemasangan simbol-simbol atau label bahaya, penyiapan dan penggunaan alat pelindung diri, melakukan housekeeping yang baik. Bahaya fisika atau physical hazard. Bahaya fisika antara lain kebisingan, pencahayaan, suhu, getaran, dan radiasi non-mention. Dan bahaya biologi atau biological hazard. Bahaya biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi. Sumber bahaya biologi di antara lain ada virus, bakteri, jamur, serangga, dan cacing. Ada bahaya ergonomi atau ergonomic hazard. Ergonomik mempelajari hubungan manusia dan mesin, desain lingkungan kerja untuk kenyamanan fisik dan karakteristik mental kerja. Contoh bahaya ergonomik adalah basic pain atau kelelahan. Bahaya ergonomi atau ergonomic hazard di antara lain renggangan kaki yang satu lebih dekat dengan manual handling prosedur, benda yang akan diangkat dan kaki lainnya berada di belakang benda itu. Lakukan posisi jongkok dengan tulang belakang lurus namun bukan vertikal. Gunakan sarung tangan bila menangani barang-barang yang kasar atau terdapat serpihan. Pegang benda tersebut dengan kedua tangan atau jangan dengan jari. Lipat siku guna mendapatkan tenaga yang lebih kuat. Konsentrasikan berat badan pada kedua kaki dan mengganjal dengan kaki. Usahakan punggung lurus dan jangan menggunakan otot punggung. Memutar tubuh ketika sedang mengangkat barang biasanya akan berakibat dengan sakit punggung. Hal ini bisa dihindari dengan memutar kaki yang berada pada posisi lebih di depan ke arah yang diinginkan.
Sebelum diangkat, ambil keputusan ke arah mana barang tersebut akan dibawa tanpa adanya halangan. Yang terakhir, dapatkan perkiraan berat barang yang akan diangkat. Jika berat barang sangat berlebihan atau tidak dapat diangkat dengan sendirian, Anda harus mencari bantuan. Lanjutan bahaya ergonomi. Kelelahan. Yang pertama, kelelahan kerja memperlambat waktu reaksi, merasa lelah, ada penurunan aktivitas, dan kesulitan mengambil keputusan di samping gejala lain. Yang kedua, kelelahan dapat meningkatkan error operator atau pelanggaran saat kerja. Hal ini merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan. Faktor-faktor penyebab kelelahan adalah yang pertama penyebab medis, yaitu flu, anemia, gangguan tidur, hipotiroidisme, hepatitis, TBC, dan penyakit kronis lainnya. Yang kedua, penyebab yang berkaitan dengan gaya hidup, kurang tidur, terlalu banyak tidur, alkohol dan miras, diet yang buruk, kurangnya olahraga, gizi, daya tahan tubuh, circadian rhythm. Yang ketiga, penyebab yang berkaitan dengan tempat kerja, kerja shift, pelatihan tempat kerja yang buruk, stres di tempat kerja, pengangguran, workaholics, suhu ruang kerja, penyinaran kebisingan, monoton, pekerjaan, dan kebosanan atau beban kerja. Faktor psikologis, ada depresi, kecemasan, dan stres atau kesedihan. Hal-hal yang mengerikan seputar kantor. Layar yang tidak sejajar dengan monitor, punggur yang tidak bersandar, bantalan yang menekan sisi dalam paha, keyboard membentuk sudut dengan pergelangan tangan, monitor yang menunduk, hiasan tumbuhan yang tidak pada tempatnya, menggunakan mouse terlalu jauh mengakibatkan kejang otot lengan, kaki yang tidak menyentuh lantai, posisi sinar lampu yang tidak tepat. Posisi penggunaan komputer yang ideal, posisi punggung yang tertopang, kepala tidak menunduk, posisi bahu yang santai, pandangan yang sejajar dengan komputer, kaki pada bantalan kaki, tinggi monitor yang sejajar pandangan dengan atur benda-benda dalam jangkauan tangan sejajar dengan bawah, gunakan bantalan yang lunak untuk menopang paha bagian bawah. Yang kedua, kita akan membahas penyakit akibat kerja. Ada beberapa jenis penyakit akibat kerja menurut Simposium Internasional oleh ILO dalam Anizar 2009, yaitu occupational disease, work-related disease, disease affecting work population. Yang pertama, kita bahas penyakit akibat kerja atau occupational disease. Penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi dengan kuat dengan pekerjaan. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya. Yang ketiga, penyakit yang mengenai populasi kerja atau disease affecting working population adalah penyakit yang terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat pekerja, namun dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan yang buruk untuk kesehatan. Penyebab penyakit akibat kerja: adanya suara yang bising, temperatur suhu yang terlalu tinggi, radiasi sinar elektromagnetik, tekanan udara tinggi, dan juga adanya getaran di lokasi kerja. Pencegahan terhadap penyakit akibat kerja, di antara lain, yang pertama ada pengenalan risiko bahaya pekerjaan dan lingkungan kerja terhadap kesehatan beserta pengukuran. Yang kedua, evaluasi dan upaya pengendalinya. Ketiga, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, penempatan berkala dan khusus. Yang keempat, substitusi bahan dengan yang kurang pengaruh negatifnya kepada tenaga kerja. Yang kelima, isolasi operasi atau proses produksi yang berbahaya. Yang terakhir, pemakaian alat proteksi diri. Selanjutnya, unsur-unsur yang mempengaruhi kesehatan dan produktivitas kerja. Di antaranya, yang pertama, beban kerja. Ada beban fisik, mental, atau sosial. Yang kedua, lingkungan kerja. Ada beban kerja tambahan yang secara langsung dirasakan oleh pekerja baik secara jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, kapasitas kerja. Kemampuan seseorang tenaga kerja untuk melakukan tugas kerja dalam periode tertentu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.